Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang semuanya. Hari ini kita masuk ke materi mengenai kerajinan menggunakan limbah organik. Ya, kerajinan menggunakan limbah organik. Nah, mata kuliah hari ini, materi hari ini kita buat dalam rangka memperingati Hari Bumi yang akan jatuh di tanggal 22 April. Gitu. Jadi bentuk dari kepedulian kita pada bumi dan aplikasi dari mata kuliah ini, sehingga saya minta teman-teman untuk membuat sebuah Dropbox yang nantinya akan kita gunakan langsung di Fakultas Teknik sebagai salah satu media untuk menampung sampah. Jadi nanti teman-teman sefakultas teknik akan meletakkan sampah pada Dropbox yang sudah dibuat ini, kemudian akan diangkut oleh tim dari e-recycle. Jadi saat ini Fakultas Teknik bekerja sama dengan e-recycle, sebuah platform untuk pemilah sampah. Nanti akan dijemput sampahnya secara berkala, kemudian akan ditukarkan dengan poin dan diberikan reward bagi mahasiswa yang berhasil mengumpulkan sampah. Nah, ini juga dalam rangka gerakan Green Campus ya, kita menciptakan kampus yang ramah lingkungan dimulai dari Fakultas Teknik, khususnya di IKK. Karena di sini kan kita punya prodi tata rias. Nah, harapannya di sana adalah produsen limbah make up maupun skincare. Walaupun bukan tata rias, kita semua kan juga pasti pengguna make up maupun skincare. Nah, di saat kita punya limbah skincare maupun make up, harapannya bisa dari kita yang mulai untuk mengumpulkan limbah tersebut, kemudian kita siapkan, kita fasilitasi Dropbox-nya. Begitu. Jadi kali ini teman-teman membuat sebuah Dropbox sama semuanya bahan bakunya adalah kardus. Nah, maka kita akan simak satu persatu dari 8 orang mahasiswa di mata kuliah Kerajinan Organik dan Organik hari ini. Kita mulai dari yang pertama, jadi mahasiswa sudah menyiapkan video proses pembuatan dan akan kita akhiri dengan cerita dari masing-masing mahasiswa. Bagaimana sih kesulitan yang ditemui saat membuat Dropbox, kemudian apa keunikannya, bagaimana budgetingnya, dan apa hal baru yang mereka pelajari saat membuat Dropbox ini. Oke, tanpa berpanjang kata, kita mulai dari presentasi yang pertama. Silakan diputar videonya. Oke, sebelumnya mungkin dinyalakan dulu sound-nya ya. Diulangi dulu share-nya, soalnya suaranya belum muncul. Share screen, kemudian share sound. Kalau sudah bisa di play lagi videonya. Oke, terima kasih Sita untuk share screen-nya. Ini adalah karya dari Alda ya. Boleh di stop share supaya kita bisa mempersilakan Alda untuk menjelaskan bagaimana proses pembuatannya, kesulitan yang ditemui, kemudian ceritakan juga cara Alda mengatasi kesulitannya, kemudian budget serta keunikan dari Dropbox yang dibuat. Silakan Alda. Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Fania dan teman-teman. Saya akan menjelaskan dan sedikit menceritakan bagaimana saya membuat Dropbox yang tadi sudah ditampilkan dalam bentuk video. Untuk proses pembuatannya itu, kita perlu bahan-bahannya atau alat-alatnya seperti kardus yang paling utama, terus lakban hitam, lakban putih atau bening, terus gunting cutter, lem tembak, serta kertas duplex. Kenapa saya memilih kertas duplex? Karena itu membuat kardusnya lebih
tegak berdiri dan lebih tebal gitu. Nah, untuk langkah-langkahnya, pertama kita buat polanya, pola dalam kardusnya tersebut dengan ukuran-ukuran, lalu kita potong-potong menggunakan cutter, dan kita satukan menggunakan potongan kecil yang dimana itu sebagai engsel untuk menyatukan bagian pola-polanya. Setelah kita satukan bagian pola-pola kardus tersebut, kita tutup menggunakan alas. Alasnya itu diberi lakban putih dulu, lakban solasi putih gitu. Terus kita tutup kembali menggunakan lakban hitam. Setelah diberi lakban, kita lapisin kertas duplek yang tadi saya gunakan itu. Lalu kita tempelkan logo-logo seperti logo WNJ, terus logo-logo tulisan-tulisan. Untuk kesulitan yang saya temuinya itu karena ukurannya cukup lebih besar daripada saya meminta bantu kepada orang tua saya untuk membantu menangani pembuatan tersebut, karena jujur itu sangat besar dan saya nggak bisa dua tangan, saya membutuhkan bantuan orang lain. Untuk baget pembuatan atau pengeluaran yang saya keluarkan untuk ini Dobrox ini sekitar 60.000 untuk membeli bahan-bahan yang tadi saya sebutkan tadi. Nah, keunikannya itu mungkin sama aja sih sama kayak Dropbox lainnya, cuman karena saya menggunakan kertas duplex itu membuat kayak lebih tegak pada kardusnya, karena kan kardus itu cepat leto ya Bu. Jadi saya menggunakan kertas duplex biar lebih berdiri tegak dan nggak mudah rusak gitu Bu. Sekian cerita saya tentang pembuatan duplex. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sambil Sita boleh disiapkan presenter berikutnya. Kalau tadi kita lihat, lihat tegak sekali ya, tegak paripurna. Cuman kalau kita lihat lubangnya tuh kayaknya kecil, ya enggak? Lubangnya berapa senti kali berapa senti tuh, Alda? Berapa ya Bu? Soalnya saya juga masih memikirkan karena kan limbah yang saya ini kan kertas kan ya Bu. Jadi saya mikirnya kalau kertas jangan terlalu lebar gitu. Kalau misalnya lebar, ntar berantakan gitu dan tidak sesuai dengan limbah yang saya gunakan. Kalau misalnya saya limbah kayak botol terus make up, mungkin saya bakal buat lebih besar gitu Bu. Jadi saya buatnya kecil karena saya mikirnya seperti itu. Tapi kalau misalnya nanti bisa direvisi, saya bakal potong lagi Bu. Oke, sip. Sebenarnya ada keuntungan ya, lubangnya kecil. Jadi kalau kurang besar kan bisa diperbesar. Limbah sampahnya memang banyak nih. Ada kadang limbah sampah itu ada yang menggunakan mesin. Jadi kita hancurkan dulu. Ada juga limbah kertas yang kayak tumpukan kertas bekas gitu loh. Jadi dia bentuknya memang masih A4, masih besar ukurannya. Jadi kita butuh tempat yang lubangnya agak besar, jadi tinggal diletakkan aja kertasnya. Tapi nanti kita disesuaikan. Oke, jadi cukup menjelaskan. Jadi teman-teman kita sudah bagi karena di sini ada 8 mahasiswa, maka 8 mahasiswa ini dibagi menjadi 4 kelompok sesuai dengan jenis sampahnya. Jadi Alda tadi mendapatkan sampah jenisnya kertas, gitu ya. Oke, kita bisa masuk ke presenter yang kedua. Ini adalah karyanya Andin. Silakan diputar dulu videonya. Oke, thank you Sita, bisa di stop share, kemudian kita persilakan Andin untuk menceritakan proses pembuatannya. Silakan Andin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Fania dan teman-teman. Izinkan saya menjelaskan cara pembuatan Dropbox yang sudah saya buat. Yang pertama itu pasti buat polanya. Pasti pertama menyiapkan alat dan bahannya seperti kardus, lem tembak, solatip, double tip, terus cat minyak, dan thinner.
Terus yang kedua itu membuat pola. Untuk bagian kanan kirinya itu tingginya itu 105 dan 95, kemudian panjangnya itu 53. Dan bagian depannya itu tingginya itu 95 cm dengan panjangnya itu 53 cm. Kemudian bagian belakangnya itu tingginya itu 105 cm. Nah, untuk tapi di polanya ini ukuran jadinya, jadi nanti sebelum dirakit, jadi ditambahin dulu sisi kanan kirinya itu buat dijadiin di engsel gitu. Nah, kemudian habis itu dibuat bagian tutupnya, tutup bawahnya, ukurannya itu lebih kecil dari drop box sisi kanan kiri kanan kiri depan belakang. Kemudian dibuat bagian tutupnya, kemudian dilubangi, ukurannya itu bebas. Di sini saya sekitar 5 cm kali 20 atau 15 cm. Kemudian saya membuat pintu di bagian sisi belakangnya, itu untuk ukurannya bebas. Kemudian saya kasih seperti pegangan pintu gitu. Di situ saya pakai sisa kabel. Kemudian untuk bagian dropbox-nya, sisinya itu, dalamnya itu saya lapisin plastik gede, supaya nggak nyerap air gitu. Kemudian dirakit menggunakan lem, kemudian dicat seluruhnya pakai cat minyak, kemudian di samping kanan, di seluruh rusuknya itu saya kasih lakban hitam, terakhir itu saya tempelin logo, kalimatnya, terus sama desain-desain yang lainnya. Untuk kesulitan itu sama kayak Alda, karena ukurannya lebih besar, jadi saya minta bantuan orang lain, minta bantuan ayah saya buat pegangin saat dirakitnya. Kemudian yang kedua itu kekurangan kardusnya, pas bagian tutup bawahnya itu saya pakai sisa-sisa kardus gitu, sama bekas kardus paket gitu. Dan untuk budget pembuatannya itu sekitar 80.000. Itu mahal di isolasi, lem, dan lakban. Untuk keunikannya itu mungkin sama, cuman di bagian belakangnya itu saya buat tempat kayak pintu gitu buat ngeluarin sampahnya. Dan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih paparannya Andin. Tadi kalau saya tangkap ternyata budgetingnya mahal ya. Mahal ya ternyata ya. Wah, ini kalian harus dapat reward nih nanti nih. Tenang aja, ini kan bagian dari kalian support e-recycle ya. Nanti tentu akan ada reward yang diberikan. Karena bayangan saya tadi awalnya kita kan menggunakan kalau bisa sebisa mungkin gunakan kardus bekas gitu ya. Kardusnya memang nggak bayar ya, tapi ternyata alat penunjangnya ya. Seperti tadi isolasi, lakban, dan lain-lain. Oke, terima kasih Andin. Kita lanjut dulu ke video berikutnya. Berikutnya akan ada video dari Yasmin. Oke, silakan di play. Oke, boleh di stop share. Gede banget ya ukurannya ya. Minyak kalian semua sebesar itu nggak sih? Besar banget ya. Tinggi apa tadi? Kayak mesin cuci kalau saya lihat. Oke, silakan Yasmin dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Fania dan teman-teman. Saya izin menceritakan cara saya membuat Dropbox yang sudah saya buat di video tadi.
Jadi pembuatannya pertama yang saya siapkan kardus besar. Saya siapkan sengaja kardus besar supaya tidak perlu dipotong-potong lagi, cukup direkatkan di bagian penutup dan alasnya supaya semakin tinggi. Terus setelah berdiri tegak, bagian alas dan penutupnya saya tempelkan lagi dengan kardus lain yang ada di rumah saya. Lalu setelah sudah terbentuk, di bagian atasnya dibentuk supaya untuk menempelkan tulisan di akhir nanti. Setelah itu saya tempelkan dengan kertas craft atau kertas sampul coklat. Setelah itu saya klik warna biru. Jadi setelah jadi hasilnya total ukurannya tingginya 90 cm, panjang dan lebarnya 40 cm. Setelah itu ditempelkan tulisan dan logo UNJ, Recycle dan Komunitas Pintar Peduli Lingkungan FTUNJ, serta gambar-gambar yang mendukung untuk menunjukkan ini Dropbox botol sampah. Kesulitan yang saya temui pertama ada di menempelkan kardusnya, karena nggak bisa dengan selotip atau lakban bening atau lakban coklat, cuma bisa menempel dengan lakban hitam. Akhirnya saya buat ulang terus-menerus supaya menempel. Lalu karena kesulitan mencari kertas duplex seperti teman-teman lain, akhirnya saya memutuskan menggunakan kertas craft atau kertas sampul coklat. Kemudian dicat menggunakan cat akrilik. Budget pembuatannya sekitar Rp55.000 untuk cat, lem, lakban, dan untuk menempelkan stikernya. Keunikannya mungkin ada di gagang atau penutup Dropbox-nya itu yang bisa dibuka bagian atasnya untuk mengambil sampahnya supaya lebih mudah. Jadi nanti kalau sampahnya sudah terkumpul, tinggal diambil dari bagian atasnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul, tadi saya lihat keunikannya dia kayak punya lubang gembok ya. Itu kan sebenarnya kardus kan, bukan besi kan. Cuman memang modelnya kayak cantelan besi gitu ya. Iya, Bu. Dari kardus juga buatnya. Oke, sip. Itu menarik sih, itu menarik. Kemudian warnanya beda-beda ya. Kalau tadi Alda putih atau menuju krem gitu, Andin tadi warnanya hijau, terus Yasmin warnanya biru. Jadi Alda putih ya. Iya. Sip. Tadi ukurannya terlihat sih besar sekali ya. Dia memang butuh bantuan orang untuk memotong atau menempelnya. Oke, kita lihat nih, kita budgetnya bervariasi ya. So far yang paling mahal Andin nih, 80.000. Kita lihat apakah ada yang pemecah rekor berikutnya atau enggak. Oke, kita lihat selanjutnya. Selanjutnya kita punya Nida. Oke, ini lebih besar lagi. Kalau tadi punyanya Yasmin 90 kali 40 kali 40. Kalau Nida tadi saya lihatnya 90 kali 55 kali 55. Oke, boleh di stop share? Cita bisa di stop share? Sambil menunggu silakan
Nida dijelaskan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Fania dan teman-teman semuanya. Izinkan saya menceritakan sedikit tentang proses pembuatan Dropbox punya saya. Jadi yang pertama itu tentu menyiapkan alat dan bahan. Lalu setelah alat dan bahan sudah tersedia, mulai proses pertama yaitu dengan membuat pola yang akan dibutuhkan pada Dropbox tersebut, di mana pola yang saya buat ini benar sih bisa dikatakan lebih besar daripada teman-teman yang lainnya. Nah, setelah semua polanya sudah dibentuk, lalu dari pola tersebut saya lapisi menggunakan kertas karton. Nah, setelah itu berikutnya baru saya rangkai, saya susun. Dengan yang pertama itu saya membuat rangkaian yang akan digunakan sebagai tutup bagian atasnya. Lalu yang kedua itu rangkaian intinya yaitu Dropbox-nya tersebut. Nah, dalam pembuatan Dropbox ini kesulitan yang saya temukan, saya lalui yaitu ketika merekatkan kardus-kardusnya. Karena kan saya itu merekatkan kardusnya itu dengan menggunakan lem fox dan dibantu dengan lem tembak. Jadi bagaimana ya, dari lem tembaknya ini kan ketika dia kena angin dia mudah cepat sekali keringnya. Jadi kesulitannya itu kalau misalnya emang kita nggak buru-buru banget gitu merekatkannya, pasti lemnya akan mudah cepat lebih kering gitu, sehingga tidak bisa digunakan untuk merekatkan. Lalu yang kedua itu ya karena ukurannya lebih besar, jadi bagaimana ya, sedikit sulit menjangkau ketika akan merekatkannya. Jadi kesulitannya itu berpusat pada bagaimana cara saya bisa merekatkan kardus-kardusnya tersebut dengan lebih mudah gitu. Lalu budget yang saya keluarkan yaitu sekitar 75.000. Dan keunikan dari Dropbox saya ini sebenarnya nggak ada keunikan khusus sih, hanya saja untuk bagian tutupnya itu bisa dibongkar pasang. Jadi kalaupun emang tidak ingin memakai tutupnya, itu bisa, atau ingin menggunakan tutupnya pun bisa. Mungkin cukup penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sepertinya keunikan dari Nida adalah besar. Besar sekali Dropbox-nya. Oke, kalau saya tangkap dari 4 orang yang sudah presentasi, sepertinya merekatkan yang susah ya. Sudah pakai selotip lakban hitam, masih susah. Kemudian pakai lem, ada yang pakai lem fox, ada yang pakai lem tembak. Memang susah ya untuk merekatkan itu ya. Nanti coba kita lihat dan akan saya simpulkan di akhir. Baiknya menggunakan apa. Kita lanjut dulu. Presenter berikutnya ada video dari Nurjana. Oke, ini khas banget sama warnanya pink. Oke, silakan Nurjana. Selamat siang teman-teman dan teman-teman semua. Sini saya akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan dari Dropbox. Yang pertama, menyiapkan jauh ya suaranya Nurjana. Deketin lagi coba speakernya. Agak jauh suara. Apakah sudah terdengar, Ibu? Nah, jauh lebih jelas. Jadi yang pertama menyiapkan alat dan bahan, tentunya. Yang kedua membuat polanya. Di sini saya membuat pola belakangnya itu
itu sekali 50 cm dan samping kanan, kiri, dan depannya itu sekitar 80 kali 50 cm. Lalu setelah itu disusun, direkatkan. Saya merekatkannya itu menggunakan selotip kertas dan lem tembak. Lalu untuk di bagian belakangnya itu saya buat pintu juga kayak punya andin untuk ketika nanti sampahnya penuh mungkin bisa dibuka dan dibuang lewat pintu itu. Untuk tutupnya itu saya buat dengan ukuran sekitar 60 kali 50 cm. Lalu tutupnya juga sama, direkatkannya menggunakan lem tembak. Lalu setelah itu tiap tepinya itu saya rekatkan lagi dengan selotip warna hitam. Setelah itu saya cat dulu. Nah, setelah selesai proses pengecatan baru ditempel dengan selotip warna hitam. Lalu ditambahkan dengan logo-logo UNJ, e-recycle, dan lain sebagainya. Kesulitan yang ditemui yang pertama itu saya kekurangan kardus dalam proses pembuatannya. Jadi setelah setengah kebentuk si Dropbox-nya ternyata kurang gitu. Jadi harus cari lagi. Lalu yang kedua itu karena si kardusnya itu yang pertama belinya lewat online shop, jadi di packingnya itu dilipat. Jadi pas jadi Dropbox-nya masih kayak ada bekas lipatan-lipatan dari si kardusnya itu. Lalu yang selanjutnya itu untuk proses perekatan juga mengalami kesulitan. Dan saat belum terlalu rekat, waktu itu digoyangin gitu sama adikku saya, jadi kayaknya rada miring akhirnya. Nah, untuk cara mengatasi kesulitannya, tadi saya harus cari kardus lagi, terus yang awalnya juga mau dilapisi pakai kertas craft gitu, biar si lipatannya nggak kelihatan, ternyata juga nggak cukup, jadi harus ubah ide, jadi dicat aja. Untuk budget pembuatannya sekitar 40 ribuan mungkin, karena hanya dibutuhkan untuk beli lem, beberapa kardus, sama print out logo-logonya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini lebih besar lagi tadi ya. 100 kali 50 ya? Iya, Bu. Oke. Wow. Kalau Nurjana kebagian sampah apa? Untuk limbah jenis apa? Saya kebagian sampah jenis skincare dan kosmetik ini. Oke. Jadi kemarin kita sempat bagi ya, ada yang sampahnya kertas, botol, dan skincare atau kosmetik. Oke, kita lanjut dulu. Selanjutnya ada video dari Ganis.
Oke, kalau tadi kita lihat kok lebih tinggi dari orang itu fotonya. Itu kamu fotonya jongkok atau emang Dropbox kamu lebih tinggi dari kamu? Silakan Ganis dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Fania dan teman-teman semua. Izinkan saya untuk menjelaskan mengenai tugas Dropbox ini. Jadi untuk langkah pembuatannya di sini karena saya pakai 2 kardus, jadi saya tidak menghitung pola terlebih dahulu. Jadi si kardus ini sudah membentuk sama bentuknya, jadinya digabung menjadi 2 dan ditetapkan ukuran menyesuaikan kardusnya. Lalu si kardus ini saya susun menggunakan lakban hitam. Setelah itu dilanjut untuk membuat papan belakangnya menggunakan sisa potongan kardus lainnya. Lalu setelah itu membuat tutupnya dengan melubangkan seperti bentuk kotak itu. Setelah itu kardusnya dilapisi dengan duplex. Lalu ditempel-tempel dengan stiker-stiker dan logo-logo. Untuk kesulitannya itu untuk menegakkan bagian papan belakangnya itu agar tegak dan juga mengerjakannya juga dibantu oleh orang lain, gitu. Tidak bisa sendiri. Dan untuk solusinya itu untuk menegakkan bagian belakangnya itu harus sebelum direkatkan dengan lakban yaitu memakai lem tembak terlebih dahulu. Lalu untuk budgetnya sekitar 70.000 karena untuk membeli lakban, double tipnya juga membeli 2 kali gitu. Dan untuk duplexnya juga lumayan tergolong mahal untuk untuk di sana di sini belinya. Lalu untuk keunikannya mungkin tidak ada ya. Udah sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kalau dilihat warnanya putih ya, mirip tadi sama punyanya Alda kayaknya. Warnanya putih, terus pinggir-pinggirnya ada lakbannya ya, lakban hitamnya. Terus ini tingginya berapa, Ganis? Itu foto kamu memang kamu jongkok atau memang dia lebih tinggi dari kamu? Memang duduk, Ibu. Saya jongkok ya, duduk. Oh, kamu duduk? Iya. Dusnya tidak lebih tinggi dari kamu kan? Sayanya lebih tinggi daripada dusnya, Ibu. Ya, tadi karena di foto dusnya lebih tinggi dari kamu. Saya kira setinggi apa tuh dusnya kayak kulkas nanti. Oke, thank you Ganis. Selanjutnya kita ada video dari Riva. Oke, kalau tadi yang menarik saya adalah ada 2 lubang apa tuh ya? Ada yang bulat, ada yang panjang. Silakan dijelaskan, Riva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Fania dan teman-teman. Izin menjelaskan tentang Dropbox yang saya buat. Jadi cara pembuatannya itu pertama saya memotong. Jadi itu kan kardus kulkas yang besar yang 2 pintu itu saya potong 2, harusnya kan ada 4 sisi, jadi saya potong 2 sisi, yang sisi sisa yang satunya tuh untuk yang belakang, terus sisa yang depannya itu buat tutupnya. Terus kemudian saya buat
2 lubang. Itu yang pertama, yang lubang lingkaran itu buat yang sampah plastik botol, terus yang sampingnya itu untuk sampah plastik yang biasa. Kemudian setelah membuat lubang untuk buang sampah, dibuat juga tempat untuk mengeluarkan sampahnya di bagian belakang. Kemudian setelah itu saya dibantu bapak saya untuk melepas staples besarnya itu. Kemudian si kardusnya itu yang ada merek kulkasnya itu dibalik, jadi permukaan kardus yang coklat. Terus kemudian setelah itu saya di bagian atapnya itu saya tambahin kardus buat nutup, biar tutupnya itu nggak bisa langsung ambles ke bawah gitu. Kemudian setelah itu semua sisi saya rekatkan menggunakan lem fox sama solasi kertas. Kemudian bagian atasnya dilapisi karton, kemudian ditempel logo-logo. Kemudian setelah itu saya rapikan pinggirannya pakai solasi kertas lagi. Lalu untuk kesulitannya pada saat melepas si staples besarnya itu, jadi saya minta bantuan bapak saya. Kemudian untuk merekatkan menggunakan lem fox itu kan masih suka gerak-gerak gitu kardusnya, itu saya solasi lagi pakai solasi kertas. Lalu untuk cara mengatasinya tadi yang dibantu oleh ayah saya, kemudian lem fox itu saya tambahin lagi pakai solasi kertas jadi nempel. Terus untuk budgetnya kemungkinan 30.000. Terus untuk keunikannya nggak ada keunikan yang spesifik, mungkin cuma dari yang saya buat 2 lubang berbeda itu. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Rifa keunikannya. Keunikannya kamu paling murah dibanding yang lain. Budget kamu 30.000, only 30.000. Kenapa bisa seperti itu? Apakah kamu nggak pakai duplex atau nggak beli lakban? Kenapa? Untuk ban kan solasi kertasnya itu murah ya Bu, itu saya beli cuma 2 juga. Terus untuk lem fox-nya juga murah, terus saya beli karton sama ngeprint, udah itu doang Ibu, nggak pakai duplex. Oke, tadi kayaknya Andin itu mahal karena duplex ya, Andin ya? Yang mahal itu harga duplex ya? Apa? Mahal harga apa? Saya disolasi lem tembak sama lakban. Oh, lem tembak, kamu beli beneran baru lem tembaknya? Iya, Bu. Bukan cuma di refill, jadi kamu ceritanya baru punya nih lem tembak setelah membuat Dropbox ini gitu? Enggak, Bu. Untuk alatnya sendiri ada, cuma tinggal lemnya itu, Bu. Oh, refill isian lem tembak yang kayak lilin itu? Iya, Ibu. Oke. Sip, terakhir kita punya Sita. Silakan Sita.
Oke, thank you Sita. Kalau lihat punya Sita ini dia tadi pakai lem ibon. Lem ibon apa bukan Sita? Silakan dijelaskan. Beda dari yang lain kayaknya. Silakan. Ya, baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Fania dan juga teman-teman semuanya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pembuatannya. Pertama itu menyiapkan bahan dan alatnya. Selanjutnya itu membuat pola dengan ukuran bagian depan dropbox itu sekitar 90 cm tingginya, terus lebarnya sekitar 50 cm. Untuk bagian belakang itu tinggi belakangnya itu sekitar 120 cm. Terus setelah diukur kardusnya itu motongnya jangan sesuai ukuran banget, jadi kayak dilebihin sekitar 10 cm atau 8 cm buat jadi siku-sikunya biar bisa nempel antara satu sama yang lain. Di sini saya pakai lem Fox Ibon, jadi itu rakat banget. Terus yang selanjutnya itu saya bikin tutupnya itu pertama dibolongin sekitar 30 cm-an, lingkarannya itu jari-jarinya sekitar 15 cm, kalau dikaliin jadi 30. Di pinggiran bolongannya itu saya kasih hanger, bagian atas hanger yang ngelingkar gitu, itu buat kalau misalkan seandainya pakai kantong plastik itu nggak ditaruh di bawah aja gitu, jadi ada cantolannya. Terus langkah selanjutnya itu diwarnainnya pakai cat minyak, cat akrilik, ya sama itu doang. Terus kemudian ditempel pakai logo WNJ, logo e-recycle, sama langkah terakhir itu dikasih lakban hitam buat cat CT-nya biar kelihatan lebih rapi. Terus untuk kesulitannya itu pertama nyocokin kayak warna apa yang cocok buat bahan kardus, karena pas itu saya pakai pilox ternyata warnanya malah abu-abu. Terus saya pakai cat akrilik, tapi cat akrilik kan banyak warna, sedangkan saya butuhnya kayak satu blok gitu kan. Jadi itu saya coba-coba ternyata nggak bagus hasilnya. Terus jadi saya pakai cat minyak. Terus kesulitan yang kedua itu sama pemilihan lem. Lem awalnya tadi saya pakai double tip sama lem tembak. Tapi kalau lem tembak itu kayaknya ngabisin kayak lama gitu. Kelamaan, jadi saya beralih ke ibon. Terus untuk mengatasinya saya menggunakan cat minyak dan juga lem ibon. Kalau cat minyak itu sebelumnya saya lapisin pakai cat akrilik. Jadi cat akrilik warnanya apa aja, terus saya timpa pakai cat minyak. Jadi biar nggak kelihatan pori-porinya. Terus untuk budget sekitar 100-an, ini mahal di kardusnya. Terus keunikannya mungkin saya pakai yang gantungan hangernya itu. Ya, terima kasih. Wow, ternyata rekor hari ini dipecahkan oleh Sita, Rp100.000. Oke, Rp100.000 lumayan ya. Kemudian tadi lem ibon. Jadi menurut gimana, lem ibon ini mudah penggunaannya atau gimana? Langsung rekat nggak dia? Iya, langsung rekat. Jadi kan lem ibon itu sebenarnya kan buat kayu. Tapi bapak saya tuh nanya ke tukang-tukang kalau pakai kardus tuh baiknya pakai apa gitu. Jadi disaranin pakai lem ibon. Oke, kayak dalam pembuatan Dropbox kali ini ada peran ayah-ayah di sana ya, banyak sekali. Atau peran anggota keluarga yang lain dalam pembuatan Dropbox ini. Kayak namanya perlu kita abadikan nanti. Ini kalian tahu nggak sih Dropbox kali itu akan jadi pionir. Dropbox pertama. Kita akan lihat kekuatannya. Seberapa tangguh Dropbox kalian akan menemani perjalanan e-recycle dan FT tahun-tahun ke depan. Gitu. Jadi kayaknya akan kita
kita apa namanya ya? Kita sematkan nama-nama yang berperan dalam pembuatan Dropbox itu. Kayaknya Dropbox ini akan diletakkan di IKK lantai dasar, jadi kita akan buat booth-nya untuk nanti mengumpulkan sampah. Nanti akan dikelola oleh teman-teman BEM. Begitu. Baik, saya rasa 8 Dropbox tadi bagus semua, nggak ada yang jelek, bagus semua. Terlihat effort-nya, makanya kemarin pas harusnya datanya 2 minggu kan, tapi 2 minggu pas saya tanya baru 2 orang yang mengumpulkan video. Jadi saya kasih perpanjang waktu dan saya baru kirim juga ada logo e-recycle di situ ya. Nah, kemudian maka saya pastikan di 3 minggu ini sudah selesai. Karena Dropbox-nya nanti akan dipakai di tanggal 22 dan akan kita lihat juga bagaimana sih nanti penempatannya, kemudian teknis pengumpulannya seperti apa. Gitu. Nah, kalau dari sisi kerajinan kita bisa lihat ya pemanfaatan bahan yang ada itu mempengaruhi. Kalau kalian sudah punya bahan sebelumnya tentunya akan lebih murah juga cost yang kalian keluarkan. Nah, kemudian untuk teknik pengerjaan, tadi sebenarnya kita bisa lihat beberapa hal. Pertama terkait teknik mengelem. Ternyata bahan tertentu punya jenis lem tertentu untuk mudah merekatnya, ya kan? Kalau kita gunakan lem tembak, bayangkan berapa waktu yang kita gunakan untuk manasin lilinnya lem itu. Kan butuh waktu ya, dipanasin dulu, terus ketika dia udah keluar, maka butuh waktu lagi buat manasin yang belakangnya lagi. Sedangkan area yang mau kita lekatkan tuh luas, gitu. Itu perlu dipertimbangkan. Kalau lem tembak, biasanya dia pas untuk kalau kita mau bikin boneka-bonekaan dari dakron, yang dari flanel, itu pas tuh pakai lem tembak. Karena kan biasanya kecil, dan dia cukup erat untuk jenis kain flanel. Jadi untuk kardus, berarti untuk penggunaan lakban cukup sulit juga ya ternyata ya. Lakban cukup sulit. Nah mungkin tadi tuh ibon yang bisa digunakan. Nah kemudian terkait dengan kardus. Kardus bekas bisa kita gunakan, disiasati dengan dilapis lagi. Kalau saya nih kebayangnya adalah membuat Dropbox, nanti luarnya akan saya lapis dengan kertas kado. Jadi tidak butuh cat gitu. Sedangkan harga kertas kado kan juga relatif murah ya. Berapa? 4.000 sudah dapat yang bagus. Mungkin perlu 4 lembar atau 5 lembar kali untuk membungkus itu. Dan warnanya juga bervariasi. Tinggal kita pilih kan desainnya mau yang seperti apa, mau yang cenderung ke hijau atau pink atau apa gitu kan, tone-nya disesuaikan dengan kertas kado yang ada. Itu yang kebayang di saya yang mungkin akan justru menghemat budget gitu. Jadi tadi ongkos catnya bisa kita subsidi ke, bisa kita substitusi, kita ganti ke kertas kado gitu. Kemudian terkait lubang, kita perlu concern ke situ. Ini nanti boxnya mau digunakan apa? Sama kalau kita bikin kerajinan, kerajinan ini akan digunakan menjadi fungsi apa? Kalau kita bikin kerajinan tas misalnya, kan kadang-kadang ada yang pakai setting luar. Ini digunakan untuk apa? Lebarnya semana, itu harus diperhatikan. Tadi kalau saya lihat punya siapa tadi tuh ya, yang ada 2 lubang ya, punya Riva ya, yang ada lubang bulat dan ada lubang kotak gitu. Kecil banget kan lubangnya. Riva kebagian sampah jenis apa? Plastik, Ibu. Oh, plastik, oke. Oke, sama plastik. Memang banyak ya, jadi kita perlu perhatikan nih. Plastik juga nanti banyak tuh tipenya. Plastik yang plastik kantong kah? Atau kayak ada, kalau kita beli makanan frozen food, sekarang kan wadahnya plastik. Itu kan plastik juga ya. Nah, plastik yang mana nih? Nah, itu perlu kita kita tahu infonya lebih lanjut sehingga Dropbox yang kita siapkan sesuai sama jenis sampah yang ada gitu. Oke, overall saya appreciate banget, terima kasih, pekerjaannya bagus semua, nilainya nggak ada yang di bawah 90, saya kasih di atas 90 semua karena effort sekali ya untuk mengerjakan, waktu, tenaga, materi semuanya habis deh buat ini 3 pertemuan. Oke, sekarang kita di pertemuan keberapa ya, Andin? 12? 12. 12 betul ya, artinya kita punya 13, 14, 15, 3 pertemuan lagi sebelum akhirnya ujian akhir. Oke. Nah, untuk berikutnya, karena ini adalah kerajinan organik ya, berarti ya, jadi kalian membuat sebuah kerajinan menggunakan bahan kardus, which is kardus bisa di-recycle, jadi masuknya ke kerajinan organik. Jadi tinggal satu tugas lagi, yaitu kerajinan anorganik. Nah, nanti saya minta 1 hari, karena memang kardusnya akan digunakan ya, jadi sebelum tanggal 22 kita akan ke kampus untuk mengumpulkan Dropbox-nya, karena Dropbox ini akan digunakan
sebagai bagian dari Hari Bumi. Jadi kita buat ini dalam rangka Hari Bumi, bekerja sama dengan e-recycle dan komunitas peduli lingkungan. Saya ucapkan terima kasih banyak atas sumbangsihnya membuat Dropbox tersebut. Hasilnya juga bagus-bagus, itu akan jadi saksi pertumbuhan komunitas peduli lingkungan di Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta.